Bapa, kami tidak pernah melihat Engkau menciptakan langit, bumi, dan semesta ini. Kami juga tidak pernah melihat sengsara-Mu dan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Tapi kami tetap percaya Tuhan, karena firman-Mu berkata demikian. Meski kami tidak melihat, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang kami percaya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami dengan iman mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Tengah-tengah pujian Tuhan, kami merasakan sukacita damai yang dari Tuhan. Kehadiran-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin Tuhan Yesus mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak terasa, Bapak Ibu sudah memasuki minggu ke-8 ya. Kita memasuki minggu ke-8 di tahun 2024. Sepertinya baru kemarin kita masuk tahun baru, tapi ternyata waktu begitu cepat. Dan Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Sebenarnya gereja Bethel Indonesia itu sudah mencanangkan fokus di tahun 2024 ini. Bapak Ibu, adakah yang masih ingat fokus gereja kita di tahun 2024? Ada yang masih ingat, Bapak Ibu? Fokusnya apa? Iya, mungkin minggu depan kita akan pasang di dinding supaya ketika melihat dinding Bapak Ibu ingat fokus gereja kita di tahun 2024. Udah lupa Bapak Ibu? Padahal hari ini kita memasuki pelajaran ke-8. Tentang apa? Tentang apa Bapak Ibu? Tentang iman. Bapak Ibu, jadi kita belajar tentang iman. Memang hakikatnya gereja itu adalah pemuritan. Kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jadi hari ini adalah pelajaran ke-8 tentang iman. Dari minggu pertama sampai minggu kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ini adalah minggu ke-8. Kita mendengarkan hal yang sama tentang iman, tetapi mungkin topiknya berbeda-beda. Iman dan firman, iman dan pengharapan, iman dan keberanian hari ini. Iman dan keberanian Daniel, Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin dalam hati, apa enggak bosen setiap hari, setiap minggu kita belajar tentang apa? Tentang iman, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu enggak bosen. Karena apa? Iman itu adalah hal yang sangat penting yang ada dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Jadi kalau saudara pun keluar dari ruangan ini dan bertanya kepada orang yang dewasa di luar, Bapak Ibu, pasti jawabannya
Kalian beriman tidak? Bapak Ibu beriman tidak? Pasti jawabannya dia akan menjawab bahwa saya beriman. Amin Bapak Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu ketemu dengan pedagang di luar sana pun juga ketika ditanya Bapak orang beriman bukan? Ya saya orang beriman. Karena di Indonesia ini semuanya punya agama dan mereka meyakini bahwa mereka hidup di dalam iman. Tetapi ada bedanya. Sebab itu hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan iman dan keberanian atau iman dan keberanian Daniel. Tetapi pendahuluannya agak panjang supaya kita mengerti dulu hakikat tentang iman Bapak Ibu. Jadi iman itu sangat penting buat saudara dan saya. Buat kita semua sebagai anak Tuhan, pengiring Tuhan Yesus. Ada bedanya. Iman mereka dengan iman kita beda Bapak Ibu. Bapak Ibu ikuti nanti akan tahu bedanya di mana Bapak Ibu. Jadi iman itu sangat penting. Tuhan Yesus sendiri menggambarkan ya, iman itu seperti biji sesawi ya. Orang biasanya menafsirkan ini, oh begitu besar kuasanya iman itu walaupun kecil tetapi punya dampak, impact yang luar biasa. Tapi hari ini saya mau berkata bahwa iman itu digambarkan seperti biji sawi. Karena apa? Karena begitu pentingnya walaupun ukurannya kecil itu harus ada dalam hidup saudara dan saya Bapak Ibu. Jadi iman itu penting. Maka Tuhan Yesus menggambarkan walaupun kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung. Sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tapi membuat gaya bahasanya hiperbola mungkin bisa memindahkan gunung. Lalu di ayat yang lain katakan kamu bisa memindahkan, mencabut pohon ara ini, lalu dia akan hidup di laut. Begitu pentingnya iman dalam kehidupan setiap orang percaya Bapak Ibu. Dan di dalam iman Kristen Bapak Ibu, pada waktu Tuhan nanti datang Bapak Ibu, juga akan ditanyakan tentang iman yang ada di bumi ini. Mungkin nubuatan akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Tapi ada 3 hal yang penting yang tetap harus ada. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Satu kali nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita juga akan ditanya, apakah kamu masih punya iman dalam hatimu? Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi sebegitu pentingnya iman, saudara dan saya diselamatkannya pun karena apa? Iman. Saudara berbuat baik seperti apapun, kalau iman saudara salah, kalau iman kita tidak benar, maka kita tidak diselamatkan. Efesus berkata, ya, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Oleh apa Bapak Ibu? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi begitu pentingnya iman Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara dan saya tidak menyadari begitu pentingnya iman dalam hidup kita Bapak Ibu, kita akan menganggap remeh iman kita. Bapak Ibu, saudara memuji Tuhan, menyembah, menyanyi, memuji, melayani Tuhan. Bahkan sampai menyampaikan firman Tuhan pun, kalau pelayanan saudara tanpa iman, maka pelayanan saudara tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena Ibrani 1 ayat 11 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Saudara tidak mungkin akan menyenangkan Tuhan kalau tidak ada iman dalam hati saudara dan saya.
Itulah pentingnya iman. Tidak bisa berkenan, tidak bisa diselamatkan tanpa iman saudara. Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya iman dalam hidup saudara dan saya. Dan kita, saudara dan saya juga dibenarkan karena apa? Karena iman. Bapak Ibu, oleh karena iman di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya dibenarkan. Amin Bapak Ibu. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, apakah saudara paham? Bapak Ibu, apa sebenarnya hakikatnya tentang iman itu? Iya, begitu pentingnya. Kalau saudara menjumpai di mana saya, kalau di sekolah ada bermacam-macam agama Bapak Ibu. Kalau ditanya mereka punya iman. Dan saudara juga punya iman. Lalu kalau ditanya hari ini, siapa yang tahu hakikatnya atau definisi atau batasan dari iman? Tahu Bapak Ibu? Apa sih sebenarnya pengertian dari iman? Saya lama sekali menggumuli, mempelajari. Sebenarnya apa sih definisi dari iman Bapak Ibu? Setiap kali saudara dan saya ketika ditanya iman itu apa? Udah Pak, baca aja di Ibrani 11 ayat yang pertama. Itu definisi iman. Tapi berulang kali saya baca Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, saya bergumul terus dengan ayat ini. Benar nggak ayat ini adalah definisi dari iman Bapak Ibu? Dulu saya punya pemikiran begitu, oh ini definisi dari iman. Benar nggak Bapak Ibu ini definisi iman? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya iman itu apa? Baca saja Ibrani 11 ayat yang pertama. Bapak Ibu, sebenarnya ayat Ibrani 11 ayat yang pertama ini hanya menggambarkan bahwa dalam bahasa Ibraninya adalah hipostasis. Dasar itu hipostasis. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini belum mengatakan definisi atau batasan atau pengertian dari iman, Bapak Ibu. Ini hanya menunjukkan saja bahwa iman itu adalah apa? Dasar dari semua yang kita harapkan. Intinya di dalam kekristenan kita yaitu tentang keselamatan. Sederhananya kalau kita punya pengertian dulu bahwa iman itu yaitu udah percaya saja. Enggak salah Bapak Ibu, itu memang pengertian dari sebagian dari iman. Tapi bukan sekedar itu sebenarnya pengertiannya. Itu analoginya seperti kalau kita menunjukkan kursi ini. Kursi ini sebenarnya apa? Coba kasih batasan definisi kursi ini. Karena iman itu juga termasuk kata benda juga. Kursi ini batasannya apa? Atau definisinya apa Bapak Ibu? Panjang lebar semua punya definisi masing-masing. Demikian juga iman ya. Di dalam Ibrani ini juga katakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi landasannya dari semua yang kita harapkan itu adalah iman. Analoginya kursi adalah tempat untuk kita duduk. Itu bukan definisi dari kursi. Ya. Kursi ini tempat untuk kita duduk. Ya. Atau tempat definisi yang lain apa yang lain? Kursi ini tempat kita untuk istirahat. Jadi Ibrani 11 ayat yang pertama itu sebenarnya belum menyatakan tentang definisi tentang iman. Kenapa penulis Ibrani kemudian menguraikannya sampai 30 ayat, memberikan contoh-contoh tentang tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman dari Habel, Nuh dan seterusnya.
Supaya saudara dan saya menyimpulkan bahwa di dalam iman itu ada kesetiaan. Seperti Nuh. Di dalam iman itu ada ketaatan. Di dalam iman itu ada keberanian seperti Daniel. Seperti Musa. Seperti pahlawan-pahlawan iman. Sehingga saudara dan saya bisa menyimpulkan apa sebenarnya iman itu. Jadi tidak hanya sebatas percaya saja. Iman itu tidak sebatas percaya saja. Karena di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis pun percaya bahwa Allah itu hanya satu. Dan mereka pun percaya sampai iblis itu, setan itu gemetar. Jadi apa bedanya percaya mereka dengan percaya kita, Bapak Ibu? Kita percaya kepada Tuhan juga gemetar juga. Tapi kita tidak gemetar karena kita akan dihukum. Kalau setan dia gemetar karena tahu ujungnya bahwa mereka akan dihukum di dalam lautan api. Tapi kita gemetar karena takut akan Tuhan dan kita semakin mencintai Tuhan. Jadi iman itu bukan sekedar percaya saja, ada ketaatan. Makanya Yakobus terus menekankan bahwa di dalam iman, tanpa iman itu akan mati tanpa perbuatan, Bapak Ibu. Amin. Jadi iman ya bukan sekedar ini. Nanti Bapak Ibu saya terus bergumul. Ini definisinya apakah ini? Belum. Bapak Ibu perlu baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mungkin 30 atau 33 saya gak hafal. Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara akan bisa menyimpulkan. Oh ternyata di dalam iman itu ada unsur-unsur komitmen. Ada unsur-unsur kesetiaan. Ada unsur konsistensi dan seterusnya. Amin Bapak Ibu. Jadi iman itu kalau di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah pistis, ya. Itu kata benda. Kalau kalau percaya itu pisteo. Jadi beda antara iman, antara pistis dan pisteo itu beda. Karena pistis itu adalah kata benda, sedangkan pisteo itu adalah kata kerja, iman dan percaya. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi padanannya, analoginya sama dengan pikiran dan berpikir itu beda. Pikiran itu kata benda, ya, berpikir itu kata kerja. Jadi Bapak Ibu, percaya itu bagian dari iman. Karena iman itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu kalau dibaca, Bapak Ibu, jadi kita bisa memberikan banyak definisi tentang iman, ya. Ada saya kutip seorang pengkhotbah namanya Ona Tapaheri kalau nggak salah, Tahapari atau siapa itu, dia memberi definisi begini, ya, bahwa iman itu adalah satu realita di mana kita dipengaruhi oleh kebenaran sehingga kita berada di dalam posisi percaya kepada siapa? Tentunya percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara. Dan iman itu Bapak Ibu, saya baru mengerti beberapa terakhir ini Bapak Ibu. Ternyata iman itu adalah buah dari Roh Kudus. Iman itu adalah buah Roh Kudus. Di dalam terjemahan New King James Version itu salah satu dari buah roh, Bapak Ibu bisa buka, itu adalah iman. Jadi iman itu adalah pemberian dari Tuhan, Bapak Ibu. Makanya tadi di dalam Efesus kalau nggak salah ayat 2 ayat 8 itu bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan, ya. Memang ada yang menafsirkan iman itu timbul dari hati kita. Tapi saya meyakini bahwa saudara beriman itu karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan oleh
dikerjakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ensiklopedi saya juga kutip Bapak Ibu, di dalam ensiklopedi itu iman ialah sikap yang di dalamnya kita menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, usaha kita, kebajikan kita, kebaikan kita, apa saja kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itulah iman, Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi mengandalkan keakuan kita, tapi kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, disitulah iman. Dan ada definisi yang lain di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, di halaman 1848. Iman itu berarti percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Kristus yang mana? Yesus yang mana, Bapak Ibu? Sebab namanya Yesus itu ada banyak. Di Filipina ada namanya Yesus. Kalau Bapak Ibu senang sepak bola, di Eropa, di tempat-tempat lain banyak orang yang namanya juga Yesus. Tapi bukan pada Yesus sembarangan kita percaya, tapi kita percayanya kepada Yesus yang lahir. Ya, dilahirkan oleh perawan Maria, kemudian sengsara dalam masa Pontius Pilatus, kemudian dia mati, bangkit, disalib, bangkit pada hari ketiga. Kita iman kita kepada itu. Ya. Iman percaya kita kepada Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini saya berharap Bapak Ibu memahami atau jadi semakin bingung. Malah bagus kalau semakin bingung, nanti Bapak Ibu sampai di rumah belajar lagi tentang apa sebenarnya hakikat tentang iman. Sepanjang tahun ini nanti hamba-hamba Tuhan akan lebih menjelaskan lagi hakikat iman yang sesungguhnya, yang sebenarnya dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, itu pengantarnya ya, pengantarnya supaya kita tahu apa yang kita bicarakan itu tentang iman ya. Jadi iman itu sebenarnya tidak timbul tiba-tiba. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman datang dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita timbul dalam hati kita, akhirnya kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi iman itu, iman yang kita miliki itu timbulnya dari karena kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, pentingnya saudara dan saya setiap hari, setiap saat merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Jadi iman itu enggak statis, iman itu progresif. Makanya digambarkan juga seperti biji sesawi, karena biji sawi itu tumbuh. Ya, kalau dia ditanam akan tumbuh menjadi pohon dan akhirnya berbuah-buah lebat. Itu iman Bapak Ibu. Jadi asalnya dari firman Tuhan dan berasal dari pendengaran akan firman Tuhan, dan akhirnya dalam hati kita, dalam hidup kita ada iman. Ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Hati hidup kita ada iman sehingga kita menjadi percaya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu paham tentang iman. Jadi iman itu timbulnya dari firman Allah. Karena Yohanes juga bilang perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu itu perkataan roh dan hidup. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan seperti pagi ini pun Bapak Ibu, firman Tuhan itu ada dalam hati kita dan hidup. Dan itu akan mengerjakan hidup saudara dan saya. Dan tidak begitu tiba-tiba, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita nggak bisa lihat. Tapi buktinya ada. Amin Bapak Ibu. Saudara nggak bisa lihat iman saya. Saya nggak bisa lihat imannya Pak Iwan. Ya, saya nggak bisa lihat imannya Pak Victor. Tapi buktinya bisa saya lihat. Dari cara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya kembali lagi dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan iman itu mampu menghadapi semua persoalan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ketika ada dia menjumpai orang sakit, karena imanmu kamu sembuh, kamu diampuni dosa-dosamu. Karena iman Petrus bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi iman itu mengatasi segala persoalan kita dengan iman kita. Pastikan saudara dan saya punya iman. Maka kita akan menghadapi segala sesuatu. Salah satunya adalah ketakutan. Dan ini yang menjadi tema kita. Iman dan keberanian siapa? Daniel. Daniel itu punya iman, percaya kepada Allah. Sehingga Daniel itu punya keberanian. Keberaniannya dicatat di dalam kitab Daniel ketika dia menghadap Raja Nebukadnezar, ketika dia masuk ke dalam lubang singa, ketika dia melakukan hal yang tidak lazim dilakukan orang lain. Dia berani melangkah, dia berani menghadapi resiko-resiko. Karena apa? Ada iman di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita, saudara dan saya butuh iman. Supaya kita berani menghadapi apa yang akan terjadi di depan kita. Banyak orang yang takut, diliputi rasa ketakutan karena mereka tidak punya iman di dalam Tuhan. Tapi ketika kita punya iman di dalam Kristus, maka kita tidak lagi takut menghadapi masa depan kita, menghadapi kehidupan kita, menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita, kita tidak akan takut lagi. Karena apa? Ada iman dalam hidup kita, ada Kristus dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini banyak orang-orang yang takut untuk hidup. Tapi takut juga untuk takut hidup, tapi takut juga mati. Ya. Takut hidup, takut mati. Ya. Takut, diliputi rasa ketakutan. Dan hari-hari ke depan banyak akan terjadi tantangan-tantangan yang akan saudara dan kita hadapi. Oleh sebab itu pastikan kita punya iman sehingga kita punya keberanian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini, di dalam dunia ini salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Untuk mengatasinya kita memerlukan keberanian dari Tuhan. Kita bisa meneladani kehidupan Daniel yang begitu berani menghadapi. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel, Bapak Ibu pasti saudara dan saya di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, ingatan kita, Daniel itu berani ketika dia dimasukkan ke mana? Ke gua singa. Itu saja, karena kita sudah khatam dengan cerita sekolah minggu tentang Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi sebenarnya enggak itu saja. Keberanian Daniel itu terbukti dari awal ketika dia mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu kita akan baca di dalam dalam Daniel pasal yang ke-1 ayat yang pertama. Daniel
ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-1. Saya baca Bapak Ibu, nanti yang dibaca itu ayat 1, kemudian kita expose saja, ada beberapa ayat yang kita akan baca. Ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu Bapak Ibu, sudah ketemu Bapak Ibu? Oh maaf, Daniel pasal 2 Bapak Ibu. Maaf, Daniel pasal 2. Ayat yang 1 dulu. Pada tahun yang kedua, Daniel pasal 2 ayat 1 ya Bapak Ibu. Pada tahun yang kedua, pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Ini seorang raja, namanya Raja Nebukadnezar, seorang raja yang besar, yang bengis, dan raja yang tegas, yang punya wibawa kuat dan membawai banyak sekali di bawahnya itu ada panglima-panglima juga. Nebukadnezar pada satu hari dia bermimpi, Bapak Ibu. Dia bermimpi. Lalu dia menjadi gelisah hatinya. Dia gelisah hatinya dan ia tidak dapat tidur. Sama. Tadi malam saya juga mimpi juga Bapak Ibu. Ya, bukan karena saya mengada-ada, benar saya mimpi juga. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Pak Ikhwan, ya. Saya tadi malam mimpi Pak Ikhwan. Pak Ikhwan tolong jelaskan mimpi saya apa, artinya apa. Ibu, Bu David tahu? Nggak tahu. Coba siapa yang tahu? Saya udah siapkan hadiah. Saya sudah siapkan hadiah ini. Pak Victor kali tahu ya. Saya tadi malam mimpi dan membuat saya juga nggak tidur. Saya sangat terenyuh ya. Tapi saya nggak ceritakan nanti. Ini hanya ilustrasi aja, analogi saja. Sama Nebukadnezar pada waktu itu juga bermimpi. Dia bermimpi dan dia gelisah, tidak bisa tidur. Akhirnya dikumpulkanlah ahli-ahli jampi, ahli-ahli mimpi ya, yang menerjemahkan orang-orang pandai dibuangan di Babel ya. Itu dikumpulkan untuk ditanya seperti saya bertanya pada Pak Ikhwan tadi. Jadi yang dikumpulkan itu orang-orang pintar yang biasanya dengan cermat dia sangat mudah menafsirkan mimpi ya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita lompat ke ayat yang 11. Ternyata Bapak Ibu, seluruh ahli-ahli mimpi, ahli jampi itu menjawabnya demikian. Sama seperti jawaban Pak Ikhwan tadi. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak diam di antara kita. Bapak Ibu, nggak mungkin ada orang yang bisa tahu mimpinya apa, walaupun sepintar apapun, walaupun teknologi secanggih apapun. Mungkin Pak Victor yang seorang konselor, psikolog juga, Pak Victor pun juga nggak akan mungkin bisa melihat mimpi saya dan apalagi menafsirkan mimpi saya. Sama. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpinya Raja Nebukadnezar. Maka Raja Nebukadnezar menjadi geram, marah, dan dia sudah bersumpah. Kalau tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi saya, maka seluruh ahli jambi, seluruh orang-orang pintar yang dikumpulkan itu akan dibunuh. Akan dipenggal dan rumahnya akan dirusak ya. Bayangkan Bapak Ibu, kengerian yang luar biasa. Kalau saja ada seperti itu. Kalau saja saya tadi tanya dan kalau nggak ada yang bisa ngerti dan bisa menafsirkan, udah pulang aja semua gitu ya.
Bapak Ibu mungkin pulang semua juga karena nggak ada yang bisa tahu. Sama Raja Nebukadnezar mimpi dan tidak ada yang. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke-16. Ini ayat yang ke-16. Ini keberanian Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukannya kepada siapa? Hanaya, Misael, dan Asaria. Itu adalah Sadrah, Mesa, dan Abednego. Bapak Ibu, kalau diceritakan agak panjang, tapi ini Bapak Ibu, cerita ini sebenarnya ingin menggambarkan Daniel itu seorang pemberani. Ya, kenapa pemberani? Raja Nebukadnezar sudah mengeluarkan titah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dia memerintahkan bawahannya namanya Ariok untuk membunuh seluruh ahli jampi. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi seluruhnya akan dihabiskan. Lalu pada waktu itu datanglah Daniel menjumpai Ariok dan Daniel berkata, jangan tunda dulu niatmu itu, dan saya akan menghadap raja. Saya akan berkata kepada raja. Bapak Ibu Saudara, ini keberanian Daniel. Seorang Daniel, dia berani menghadap raja, walaupun pada waktu itu dia nggak ngerti apa sebenarnya arti mimpi Nebukadnezar. Dan dia berkata kepada raja, raja beri waktu kami untuk mengartikan mimpi itu. Mengatakan mimpi itu apa dan artinya apa. Lalu kemudian diberilah waktu. Ternyata Raja Nebukadnezar memberi waktu kepada Daniel. Dan Daniel akhirnya apa Bapak Ibu? Ayat yang ke-17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Sadrah, Mesa, dan Abednego. Tujuannya apa? Sharing. Supaya mereka juga mendoakan. Karena mereka sama-sama belum tahu apa arti mimpi itu. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita punya persoalan, jangan dipendam sendiri. Amin Bapak Ibu. Jangan ditanggung sendiri. Itulah maka perlunya ada apa? Teman di dalam komsel. Ya, makanya hari-hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk datang ke komsel. Karena ketika kita punya persoalan dan kita ada di komsel, maka di dalam komsel itu akan mendoakan kita. Dan jangan anggap sepele, doa di komsel itu sangat besar kuasanya. Saya mengalami beberapa kali pertolongan di dalam komsel karena doa teman-teman komsel. Saya mengalami jatuh bangun dan Tuhan masih kuatkan saya di dalam komsel. Makanya Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu bergabung di komsel di mana saudara minati. Makanya Daniel pun juga tidak mengandalkan dia seorang diri. Dia sharing kepada Sadrah, Mesa, dan Abednego. Daniel punya keberanian yang luar biasa. Bapak Ibu, dia berani melangkah, dia berani menghadap raja, dia berani menanggung resiko, dia berani melawan arus, dia berani untuk apapun yang akan dia hadapi ke depan. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mengapa Daniel punya seperti itu? Kita teladani kehidupan Daniel. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca Pasal 2 ayat yang ke-19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipersoalkan raja. Bapak Ibu, ini sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa yang
dinyatakan kepada Daniel. Satu yang mustahil, orang tidak mungkin tahu mimpi orang dan apalagi mengartikan. Tetapi Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia diberi pengertian Tuhan sehingga dia mengerti mimpi raja itu apa dan artinya apa. Sehingga dia bisa menghadap raja dan raja membebaskan orang-orang yang tadi sudah divonis untuk dihukum mati. Ada pembebasan karena keberanian Daniel. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Daniel memuji Tuhan. Dan inilah salah satunya yang harus kita teladani. Hal yang pertama, kenapa Daniel memiliki keberanian yang luar biasa? Karena Daniel memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dia memuji Allah semesta langit. Pujian adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Banyak hal yang telah dikerjakannya, menolong, memimpin dan seterusnya. Bapak Ibu, semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara akan berani menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Tetapi kalau kita jauh dengan Tuhan, maka ketakutan itu akan ada dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian dan ketertiban. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita punya iman yang teguh dalam Tuhan, kita tidak lagi takut menghadapi masa depan kita. Mungkin ke depan, ya, tidak ada harapan lagi, tidak ada apa yang kita harapkan. Tapi ketika kita beriman teguh kepada Tuhan seperti Daniel, kita memuji Allah, fokus kita kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya, dan saudara akan diberikan keberanian oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar ya. Jadi memuji Allah semesta langit ini rahasia yang pertama. Kenapa Daniel diberikan keberanian? Karena dia memuji Allah setiap saat, ya. Semesta langit. Daniel itu 3 kali berdoa setiap hari menghadapi Yerusalem. Bapak Ibu Saudara. Dan kebiasaan itu dilakukan. Memuji itu apa? Meninggikan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Pak David, gak usah ditinggikan. Tuhan kan sudah tinggi. Tuhan kan udah agung. Tuhan kan sudah raja di atas segala raja. Gimana Pak? Kok kenapa harus ditinggikan? Bapak Ibu, caranya bagaimana? Tuhan itu tetap tinggi, ya, nggak usah ditinggikan, tetap tinggi. Saya dengan Pak Sunarto, dengan Pak Teksen, Pak Teksen itu, Pak Sunarto lebih tinggi dari saya, ya. Jadi nggak usah ditinggi-tinggikan, dia memang udah tinggi. Supaya dia lebih kelihatan lebih tinggi ketika dibanding saya, maka saya harus semakin apa? Semakin begini, supaya Pak Tyson semakin kelihatan lebih tinggi. Artinya apa? Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara akan meninggikan Tuhan. Ketika saudara tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saudara tidak akan pernah meninggikan Tuhan. Kesombongan saudara itu tidak akan pernah saudara meninggikan Tuhan. Jadi kita meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, padahal dia sudah terpuji ketika kita merendahkan diri. Ketika kita merasa diri kita tidak ada artinya, tapi Tuhan berikan pengharapan. Jadi Daniel diberikan keberanian karena itu, Bapak Ibu Saudara. Dia memuji Tuhan alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, berkatalah Daniel, terpujilah nama Daniel 2 ayat 20, terpujilah nama Allah selama-lamanya sampai selama-lama, sebab daripada dialah hikmat dan
kekuatan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, Daniel mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Daniel memuji Tuhan. Yang kedua, Daniel mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat, ya, bukan karena kuat, bukan karena pintar. Daniel itu pintar Bapak Ibu, lebih pintar daripada orang-orang yang ada di sana. Bahkan Daniel diberi nilai berapa Bapak Ibu? Nilainya Daniel berapa? Pak Ivan? 10. 10 dari berapa? Ya, benar. Nilainya Daniel itu 10. 10 kali lipat kepandaiannya dari orang rata-rata. Amin Bapak Ibu. Tapi Daniel, seorang Daniel tidak menyombongkan diri bahwa saya pintar, saya pandai. Tapi Daniel tetap mengandalkan hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan itu melebihi kepandaian saudara. Kepintaran saudara tidak seberapa. Kepintaran Daniel pun tidak seberapa walaupun dikatakan 10 kali lipat dari rata-rata orang. Tapi Daniel tidak mengandalkan kepintarannya, kepandaiannya. Karena kepintaran kita itu tidak ada artinya. Tanpa Tuhan, tanpa iman dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya belajar juga tidak merasa sok pintar. Ya. Menghadapi persoalan-persoalan dengan rasio kita, dengan pemikiran kita. Makanya pertama-tama kita harus mencari jalan keluar, menyerahkannya kepada Tuhan. Satu kali istri saya telepon saya, WA ya. Mama lagi ngapain? Lagi tiduran Pak. Kenapa? Tadi saya ke pasar, turun dari mobil, karena turun dari mobil itu tiba-tiba dia begini, dan dia memang punya kelemahan di tulang belakang. Dan dia sudah pernah terserang serangan tulang belakang itu 2 kali dan tidak bisa bergerak, tidak bisa ke kamar mandi dan sakitnya luar biasa. Mungkin bisa ditanya Pak Teguh kali seperti apa sakitnya ya. Dan ketika saya telepon ya, waduh, saya udah tahu ini bahaya ini. Karena saya bisa bayangkan beberapa tahun yang lalu. Lalu saya telepon, Devina tolong dibantu Mama. Gimana bantunya? Ambil minyak, kemudian oles-oleskan di punggung Mama. Kebetulan kita punya minyak zaitun, lalu nggak tahu kenapa mesti dioles-oleskan. Itu sesuai dengan firman Tuhan, Devi. Nggak tahu, akhirnya Devi lakukan enggak. Tapi sampai di rumah masih keadaan lemah. Lalu sampai di rumah saya coba oles-olesi dengan minyak zaitun. Karena firman Tuhan juga berkata demikian. Kalau kamu menjumpai orang sakit, olesi dengan minyak dan doakan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesembuhan. Mungkin memang juga ya panggil juga tukang urut juga ya. Tapi saya meyakini bukan tukang urut yang menyembuhkan, bukan obat-obatan yang menyembuhkan, tetapi siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya kerangka berpikir seperti itu, apapun yang ada berkat kita, harusnya kita punya kerangka berpikir bahwa segala sesuatu adalah karena Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, Daniel 2 ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji kumuliakan Engkau sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami
hal yang dipersoalkan raja. Jadi bagian yang ketiga yang menjadi teladan kita, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Memuji Tuhan supaya kita diberikan keberanian di dalam iman kita. Yang kedua apa? Mengandalkan hikmat Tuhan. Yang terakhir apa? Mempercayai bahwa Allah menjawab doa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Allah mendengar doa Daniel sehingga dia menghadap raja. Dan Bapak Ibu, demi didengar itu Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar akhirnya membebaskan, bahkan memberikan jabatan kepada Daniel. Luar biasa. Ini karena apa? Karena keberanian Daniel dari imannya kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu, Saudara dan saya undang pemain musik. Hari ini saudara dan saya perlu iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Apapun yang saudara hadapi, persoalan-persoalan hidup saudara yang saudara hadapi dengan penuh keberanian dari Tuhan. Apapun masalah saudara, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masa depan, masalah kesehatan saudara, hadapi dengan iman percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, mohon maaf, bagi Tuhan saja ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berubah ya, mohon maaf. Bagi Tuhan. Bisa dibantu Jessica untuk bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan